Jumpa kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Tuhan memberkati. Sekarang saya akan membahas mengenai Ustadz Kainama. Nah, sekarang kita kembali ke masalah pada waktu WhatsApp itu datang di HP saya, undangan terbuka untuk non-muslim, saya menyanggupi. Saya menyambut baik undangan tersebut, saya menghormati, saya datang. Pada waktu saya datang, saya masuk di masjid, kumpul dengan beberapa kawan saya. Dari awal ceramahnya itu sangat-sangat menggelikan. Dia ngomong itu dalam bahasa yang pronunciation-nya saat itu keliru-keliru. Dia ngomong itu yang dia berperan pura-pura berbahasa Ibrani. Dan benar, orang-orang yang ada di sekeliling saya, para jamaah, orang-orang muslim, itu tidak ngerti bahasa Ibrani. Jadi dia ngomong ngawur-ngawur. Kami yang orang STT, waktu itu saya belum lulus S2. Saya masih sedang mahasiswa S2. Saya yang mendengar dia berbahasa Ibrani, saya mau ketawa. Karena bahasa yang dia sebutkan ini keliru. Tapi begitu saya mau ketawa, saya lihat kanan kiri saya lirik-lirik. Anda tahu apa yang terjadi? Masya Allah, pintar sekali Bapak ini. Masya Allah, benar pintar Pak Ustadz ini. Dalam hati saya, jambot. Kau ikut digobloki, kau ini dibujuki, gobloknya dibujuki. Contoh, dia mengatakan Ruah HaKodes adalah Muhammad. Anda tahu Ruah HaKodes itu apa? Ruah HaKodes itu Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani, Ruah HaKodes itu gendernya feminin, perempuan. Meskipun Roh Kudus tidak berjenis kelamin. Elohim Allah itu gendernya laki-laki, meskipun dia tidak punya penis. Kedua, Roh Kudus dalam iman Kristen ataupun dalam Yahudi itu adalah hayatnya Allah, rohnya Allah yang satu dengan Allah. Apakah Muhammad adalah rohnya Allah dalam pengertian dia adalah hayatnya Allah? Tidak. Oke, kita pakai Roh Kudus dalam pengertian Muslim. Roh Kudus dalam perspektif Muslim itu malaikat Jibril. Di dalam Kristen dan Islam beda ya. Kristen memaknai Roh Kudus itu rohnya Allah, hayatnya Allah. Islam memaknai Roh Kudus itu malaikat Gabriel, Jibril. Pertanyaan kedua, menurut sudut pandang Islam, apakah Muhammad adalah malaikat Jibril? Enggak kan? Jadi pada waktu dia ngomong Ruh HaKodes itu adalah Muhammad. Aduh, saya ketawa, ini bahasa dari mana ya? Ini orang belajar bahasa Ibrani dari mana? Roh Kudus kok Muhammad? Termasuk Mahmadim. Mahmadim itu kata kerja bentuknya jamak. Bentuk tunggalnya Mahmad. Kata Mahmad bisa berarti sweetheart atau gairah, kesukacitaan melihat lawan jenis orang yang dia cintai. Itu bentuknya jamak, Mahmadim. Dia memaksakan bahwa kata kerja bentuk jamak ini adalah Muhammad. Ini keliru. Tapi ya seperti itu tadi, semua orang yang ada di masjid di kanan kiri saya tidak ada yang mengerti bahasa Ibrani, malah mereka terpesona. Masya Allah, betapa pandainya Bapak ini. Jadi saya ketawa, tutup mulut aja begitu, ketawa cekikian sendiri. Singkat cerita, setelah dia membual, dia lulusan S1 Jakarta, bohong yang sudah dibantah oleh STT Jakarta. STT Jakarta memberikan pernyataan terbuka, tidak pernah ada mahasiswa lulusan STT Jakarta bernama Christopher Agustinus Kainama. Kedua, lulusan Leiden. Pertanyaannya, kamu lulus dari universitas atau seminari apa? Mana ijazahnya? Tunjukkan pasportnya kalau kamu pernah tinggal di sana bertahun-tahun. Bohong. Ketiga, yang paling menggelikan, yang paling bodoh ini adalah dia mengatakan dia S3 lulusan Haifa Israel, yang mana waktu itu di dalam WhatsApp-nya itu saya cek di internet
nama sekolah Haifa yang disebut oleh panitia yang menyebarkan informasi di WhatsApp ke WhatsApp, saya cek tidak ada. Sayang, WhatsAppnya saya hilang, itu sudah hilang. Nanti mungkin di kawan-kawan saya mungkin masih menyimpan screenshotnya, nanti saya akan tanyakan lagi ya. Nama sekolahnya itu loh tidak pernah ada. Artinya Agus Kainama ini sekolah di tempat yang tidak pernah ada di dalam muka bumi. Selain tempat sekolahnya namanya tidak pernah ada di dalam Google, di internet, tidak pernah dilaporkan pernah ada sekolah seperti ini di Israel. Pertanyaan kedua, waktu saya bertanya sama si Ustadz Kainama ini, caramu masuk sekolah S3 di Israel itu gimana? Karena kalau sekolah lulusan Israel itu minimal 2-3 tahun tinggal di sana, tidak keluar. Lah gimana caranya kamu masuk ke suatu negara yang tidak punya hubungan diplomatik? Dia jawab, oh gampang, ada yang ngurus dari Yordania masuk. Aduh, bodoh. Saya tunjukkan ya. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya tunjukkan ya. Ini saudara. Saya pernah ke Israel. Saya sudah pernah masuk lewat Mesir dan lewat Yordania. Izin masuk untuk ke Israel via Mesir atau paspor lewat Yordania itu hanya izin turis, dan itu tidak lebih dari 2 minggu. Setelah itu kamu harus angkat kaki. Nih, ini paspor saya sudah mati. Jadi pertanyaannya, kamu menggunakan visa turis, setiap 2 minggu kamu harus pergi ke Yordania, ngurus dari sana, akhirnya dapat izin lagi baru masuk sini. 2 minggu, tidak sampai 3 bulan, kamu harus ganti buku. Kalau memang per 2 minggu kamu harus bolak-balik lewat situ. Kedua, dengan caramu mengatakan ada yang menguruskan paspor cara masuk lewat Yordania, ada 2 hal yang menggelikan. Artinya pertama, kamu pasti punya banyak buku paspor. Karena setiap berapa bulan sudah penuh, kamu harus buat yang baru paspormu. Penuh lagi, kamu harus buat lagi. Karena kamu tinggal untuk belajar S3 di sana kan, 2-3 tahun di situ. Bayangin selama 3-4 bulan kamu bikin paspor baru. Ini tidak masuk akal. Kebodohan yang berikutnya adalah dengan dia mengatakan, oh ada yang menguruskan, saya bisa masuk dengan bebas, dengan enak, dengan mudah ke Israel dari Yordania. Itu menunjukkan kamu tidak tahu apa-apa tentang Israel. Kamu kira masuk Israel itu bisa pakai calo seenaknya, mudah gampang diterobos sama orang-orang dungu seperti kamu itu? Di Israel, saya ingat, saya tunjukkan. Begitu kamu masuk lewat selatan dari Mesir, lewat Eliat, begitu lewat pos perbatas, masuk sedikit kamu lihat di kanan kiri, itu sudah rudal semua. Rudal tidak kelihatan siapa yang jaga, dia otomatis kalau ada peluru kendali yang menghantam Israel langsung dihadang di sini. Itu namanya pertahanan air dome, kubah besi, iron dome. Canggih sekali. Negara penghasil pembuat chip AMD, Intel seluruh dunia, orang pakai laptop, pakai HP yang pakai Intel itu pakai buatannya Israel. Negara yang canggih semacam ini, kamu gambarkan negara ecek-ecek yang bisa dimasuki diterobos seenaknya gitu. Menggelikan. Memangnya Israel itu seperti kamu naik kereta api tahun 80-an dari Pasar Senen ke Joyoboyo Surabaya itu harus pakai calo, karena kalau kamu nggak pakai calo, begitu loketnya dibuka hanya beberapa menit sudah habis karena sudah diserobot sama calo, sehingga kamu harus pakai calo kalau mau membeli tiket ke luar kota. Kayak gitu tak? Saya ingatkan kamu, suatu saat waktu di Israel, saya itu ada di Yerusalem, itu Jumat sore. Kita mau makan, kita jalan. Saya lihat ada mobil-mobil diparkir, tidak ada penjaganya. Hanya waktu itu saya itu masih masih deso. Ada tiang-tiang, kayak cara bayar parkirnya itu pakai tiang. Jadi kalau orang mau keluar dia tempelkan ATM atau apa untuk bayar. Terus saya tanya sama guide saya,
Apakah kalian orang Israel bisa memastikan bahwa setiap mobil yang parkir di sini pasti membayar? Kan bisa jadi pergi tidak bayar. Saya tanya ini sebagai orang yang keso dari Indonesia, yang baru pertama kali ke Israel. Saya juga tersenyum. Kalau kamu jika kamu Israel citizen, kamu tidak akan pernah lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kamu tidak membayar parkir sengaja, dalam waktu hitungan menit rumahmu akan didatangi polisi dengan surat tilang, di mana biayanya akan membuat kamu nangis dan kamu akan kapok tidak bayar lagi. Karena rumahmu di mana ketahuan, semua sudah lengkap, data setiap warga negara ketahuan, datanya detail. Ini orangnya di mana, tinggal di gang manapun ketahuan. Dengan surat hukuman yang membuat kamu menyesal karena kamu tidak bayar. Jadi kalau kamu warga negara Israel, kamu tidak akan pernah lakukan itu. Dia nyindir begini loh dalam bahasa yang lain. Ya maklumlah kamu orang Indonesia, kamu kan tidak tahu apa yang terjadi di negara saya kan. Kalau kamu orang Israel, tidak mungkin kamu lakukan itu. Tidak mungkin kamu nggak bayar, tidak mungkin. Jadi kayak nama yang tidak pernah ke Israel, dia membual dengan menggambarkan bahwa untuk masuk ke suatu negara penghasil Intel, semua prosesornya komputer sedunia, itu mudah diterobos, itu menggelikan sekali. Jadi yang paling masalah adalah pada waktu dia membacakan, saya tes membawakan buku, saya suruh baca mau baca bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani yang saya bawa Ibrani Gundul. Dia tidak mau membaca Ibrani Gundul, dia memilih Haggadah. Haggadah ini adalah liturgi Haggadah Pesah ini liturgi untuk hari Paskah Yahudi. Tapi dia ngotot bahwa ini puji-pujian. Dari mana Paskah itu puji-pujian? Haggadah ini liturgi, urut-urutan ibadah untuk merayakan Paskah. Tapi dia ngotot Haggadah Pesah ini adalah nyanyian. Ini menunjukkan dia tuh tidak ngerti apa-apa tentang Israel, tidak mengerti apa itu tentang Yahudi, budaya Yahudi. Dia berbohong dan membual. Nih, lihat ya. Ini buku yang saya suruh dia baca. Dia baca keliru-keliru. Nafkah kan? Dan yang paling lucu, kamu berbohong kamu pernah di Israel. Israel negara yang sangat-sangat hati-hati menerima orang asing. Makanya turis hanya dikasih waktu cuma 2 minggu saja. Lewat 2 minggu kamu harus keluar dari Israel. Diawasi, dipantau semua orang yang masuk di Israel. Israel itu negara canggih, Pak. Rudal di mana-mana. Begitu ada roket-roket yang ditembakkan dari orang-orang Palestina, nggak ada yang jaga, tiba-tiba satelitnya nangkep, rudal-rudal langsung keluar menghantam roket-roket yang ditembakkan sama orang-orang Palestina, otomatis. בוקר טוב.
Canggih negara ini. Nggak ada yang jualan apa namanya, nggak ada yang jaga parkir. Tapi nggak berani satu orang pun. Orang Arab, orang Israel tidak ada yang tidak berani bayar parkir di Israel. Canggih. Anda jalan ke Ben Yehuda Street, laki perempuan pakai celana pendek, pakai kaos, senjata-senjata bertentengan begini. Mereka nyantai minum tapi dengan refill itu senjata serbu, pistol, Uzi semua bawa kayak begitu. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Israel. Kamu lebih parah, lebih bodoh dari saya yang deso waktu itu. Saya pertama kali ke Israel, saya yang deso. Saya ke Israel itu dapat hadiah loh ya. Saya hanya penjual telur asin yang tidak punya uang, tidak membayangkan bisa ke Israel. Setelah saya debat pertama, saya diberi berkat oleh orang yang saya tidak pernah kenal selama 7 tahun. Dia memberi hadiah saya pergi ke Israel. Kira-kira saya semester 3, semester 4 waktu itu. Setelah 7 tahun sejak saya ke Israel, baru saya tahu siapa orang yang memberikan berkat mensponsori saya ke Israel. Ini loh Pak, buku-buku saya tuh banyak yang saya beli di Mesir, di Israel. Ini loh. Kalau kamu setiap 2 minggu sekali, kamu keluar masuk Israel, keluar masuk perbatasan, sekitar 3 bulan kamu harus ganti paspor. Berarti kamu punya banyak sekali paspor selama kamu kuliah di Israel 3 tahun. Kalau kamu punya banyak sekali paspor karena kamu tinggal di Israel 3 tahun, kamu bolak-balik, punya banyak sekali paspor. Tolong fotokan paspormu 1 aja, tunjukkan ke mata kita. Kapan kamu masuk Israel? Aneh kan? Orang yang tinggal di Israel yang punya banyak sekali paspor, bertemu-temu paspor masuk Israel, tidak bisa menunjukkan satupun paspor, kan aneh. Dan lebih aneh orang yang tinggal live in, tinggal di Israel 2, 3 tahun, 4 tahun di Israel, tidak bisa bercakap-cakap dalam bahasa Ibrani. Mengerikan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Langsung semangat. 1 penanya, ada lagi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang Muslim. Saya Kristen. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang Anda sebut, tapi dari saya itu nggak terlalu penting ya. Terima kasih. Mahmadin itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis. Bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Yang saya ingin tanyakan begini. Apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda S2 dan di Israel, betul? Apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda S2 dan di Israel, betul? جئنا